Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang merasa diberkati pada hari ini? Halo? Berapa banyak yang diberkati hari ini? Yes. Saya berdoa biar kita bukan lagi menjadi gereja yang biasa, tapi kita menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. Amin. So hari ini saya mengangkat tema adalah a powerful church. Karena saya percaya bahwa hari-hari terakhir gereja harus semakin penuh dengan kuasa. Katakan amin. Karena semakin hari kesulitan akan datang, waktunya akan tiba. Tapi gereja harus siap. Amin. So, saya percaya kalau kita masih berkutat dengan hal-hal yang sangat dasar kata Alkitab, maka kita tidak bisa masuk ke dalam hal yang lebih lagi. Oleh karena itu kita harus menjadi gereja yang bangkit. Oke, hari ini kita akan buka Alkitab kita bersama dalam Matius pasal yang ke-16. Saya akan ada beberapa ayat yang akan saya bagikan kepada Anda, tapi LED akan membantu untuk Anda bisa baca, tapi saya sangat mendorong agar Bapak Ibu tidak menjadi jemaat yang pasif saat mendengar firman. Amin. Anda bisa responi dan Anda mulai bisa catat, karena saya percaya setiap kita harus belajar kembali setiap firman. Saya usahakan diri saya setiap hari minggu selesai, saya dengar kembali setiap khotbah yang disampaikan oleh para pastor di gereja ini. Kita harus tangkap, Anda tidak bisa hidup dalam kemenangan kalau kita tidak punya benih firman yang bertumbuh. Amin. Oleh karena itu kita harus terus belajar. Oleh karena itu saya sangat mendorong Anda bisa catat, Anda bisa responi, dan Anda bisa renungkan kembali setiap firman yang kita akan belajari hari ini. Kita akan buka sama-sama, ada di LED mungkin bisa dibantu. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 ini adalah perkataan Yesus ketika dia bertemu atau sedang bercakap-cakap dengan Simon. Dan juga beberapa murid lainnya. Oke, kita baca dari ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Coba Bapak Ibu renungkan ketika Yesus berkata kepada Anda, tetapi siapa aku katamu? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan menjadikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kalau kita baca di sini, Yesus berkata bahwa engkau adalah Petrus. Ya, Yesus nggak bilang bahwa gereja dibangun di atas Petrus, bukan. Tapi Petrus yang dimaksud adalah batu karang, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak menguasai begini Bapak Ibu, bukan kita menjadi gereja yang defense. Artinya ketika ada serangan, wah kita bisa bertahan. No. Tapi karena kita menjadi gereja yang bergerak maju terus di dalam kuasa Tuhan, maka alam maut sekalipun tidak bisa menyentuh kita. Amin. Alam maut tidak bisa menguasai. Artinya hidup kita harusnya hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena ini yang katakan adalah siapa? Yesus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Wow. Dan kepadamu, artinya kepada gereja akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya Tuhan memberikan kuasa kepada gereja untuk bisa beroperasi. Jadi yang pertama, kita tidak lagi bisa disentuh oleh kuasa maut, dan yang kedua, Tuhan beri kunci untuk kita beroperasi di dalam kuasa sorga. Amin. Artinya ada delegasi from the heaven, dari sorga kepada gereja untuk bisa mengeksekusi. There is a powerful church. Itulah gereja yang bangkit. Itulah gereja yang penuh dengan kuasa. Gereja yang sejati harus dibangun atas dasar pewahyuan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan saat Anda datang ke gereja, atau mungkin ke gereja ini, atau apakah mungkin karena diajak teman awalnya, it's okay. Tapi kita harus tahu, kita harus back to Bible, what the Bible says, apa yang Alkitab katakan tentang gereja.
saat Anda menginjakan kaki dalam rumah Tuhan di tempat ini. Gereja tidak dibangun atas dasar kesamaan. Wah kayak sukunya sama, saya mau deh supaya seru biar bareng. Gereja juga tidak dibangun atas dasar hobi. Tidak ada dasar kesamaan secara lahiriah atau manusia. Tapi gereja dibangun di atas pewahyuan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, who is Jesus? Who is Jesus? Siapakah Yesus bagi hidup Anda? You can ask to yourself. Satu Korintus 3 ayat yang 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika gereja ini dibangun, gereja ini harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dalam beberapa waktu yang lalu saya memberikan renungan dalam doa pagi, saya berkata bahwa kesatuan yang tidak berfokus kepada Kristus akan berakhir pada perpecahan. Kenapa? Artinya kalau kita tidak bersatu dalam Kristus, kita akan bersatu menurut ego kita masing-masing. Kita akan bersatu menurut apa yang ada di dalam kesenangan kita. Dan masalahnya, kita bisa berubah. Anda bisa lihat orang-orang yang ada di politik sana, sebentar temenan, sebentar musuhan, sebentar opposite, sebentar koalisi dan sebagainya. Kenapa? Karena semua orang berkutat dengan kepentingan. Tapi kalau kita bisa meletakkan dasarnya Yesus, so ketika kita berkumpul di tempat ini, kita tidak lagi melihat kepada hal-hal yang lahiriah kata Alkitab. Tapi kita melihat kepada Yesus sebagai dasar. That is a powerful church. Kalau Anda hari-hari ini masih merasa kayaknya hidup saya struggle dan sebagainya. Pertanyaannya adalah di mana engkau membangun dasarnya? Aku berkata, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang pertanyaannya adalah beberapa poin yang akan saya bagi. Ini adalah prolog yang pertama. Yang mau saya bagikan adalah sebenarnya gereja itu apa? We have to know. Apa yang terjadi di dalam gereja dan seperti apa kita harusnya memposisikan dan membangun diri kita di dalam gereja. Dari awal bulan senior pastor sudah menyampaikan tentang one body, Pastor Lewi menyampaikan one vision, dan kemarin LOVE yang disampaikan oleh Pastor Seno. Dan saya melihat bahwa ada kesatuan message yang Tuhan lagi bawa buat gereja ini. So, apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi di dalam gereja yang seharusnya menurut firman Tuhan. Kita ngelihat kepada poin yang pertama. Boleh next. Yang pertama adalah kita terhubung dalam ikat janji. We are connected in the God's covenant. We are connected in God's covenant. Kita terhubung satu dengan yang lain dalam gereja, di dalam rumah Tuhan tempat ini, di dalam ikat janji. Bukan di dalam like or dislike. But in covenant. Makanya Tuhan menggambarkan hubungan dia dengan jemaat seperti apa Bapak Ibu? Seperti pernikahan. Is it right? Benar gak? Tuhan berkata di dalam Alkitab, kita buka sama-sama yuk di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Katakan amin. So hari ini Alkitab berkata bahwa sebagaimana Kristus atau sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dan bagaimana jemaat Kristus juga mengasihi jemaatnya, demikianlah suami istri membangun hubungan. So artinya ada sesuatu yang disamakan antara hubungan pernikahan dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Amin. Ada kesamaan. Jadi ketika kita menikah, waktu itu saya mau married, konseling sama Pastor Lewi. Yakin gak ditanya gitu kan? Yakin gak? Kenapa ketika kita sudah menikah, finish, selesai. Karena arti kita harus menyelesaikan sampai akhir. Amin.
Sama Bapak Ibu, ketika engkau mau bertumbuh dalam gereja, engkau harus pastikan tempat di mana engkau bertumbuh, itu adalah tempat yang akan kau ikat janji. Agama lain melihat rumah ibadah sebagai apa? Tempat ibadah. Mereka bisa beribadah di mana saja. Tapi apa yang Yesus ajarkan tentang gereja dalam Alkitab itu bukan tentang tempat ibadah. It's about connection, one and another, one body. Jadi seperti Kristus mengasihi jemaat dan sebagaimana jemaat harus tunduk kepada Kristus. Artinya Yesus mengambil inisiatif, dia mengambil komitmen dan covenant, mengikat janji satu dengan yang lain antara kita dengan Kristus dan Kristus dengan kita. Dan kita sebagai tubuhnya pun terkoneksi di dalam ikat janji. Halo? Dan yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-22 dibilang gini, dialah yang menyelamatkan tubuh. Anda baca di situ ayat yang ke-22. Banyak orang yang mungkin kadang suka skip gitu ya dengan kata-kata ini, dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya apa? Yesus is the savior dari tubuhnya. Dialah penyelamat dari tubuhnya. Oleh karena itu kenapa dia mau selamatkan ini balik kepada covenant yang Tuhan sudah buat ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wow. Manusia hari itu sudah dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut. Tapi karena covenant dari Bapa, dia berkata, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya Bapak Ibu? Ikat janji dengan Allah, dengan manusia. Untuk keselamatan dia sudah siapkan dari jauh-jauh hari melalui Yesus Kristus. Untuk kita hidup dalam kemenangan. Halo? Ini yang Bapak lakukan. Dia sudah memberikan satu janji bahwa suatu hari keturunanmu, yaitu keturunan si wanita ini yang lahir akhirnya melalui Maria, yaitu Yesus, meremukkan kepala iblis. Artinya tidak ada lagi kuasa yang bisa menguasai umat Tuhan. Ya, meremukkan, tapi iblis cuma bisa melukai tumitnya. Artinya itu sangat sedikit banget. Tapi Yesus mengalahkan semuanya, dia selesaikan semuanya. Itu adalah covenant yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk waktu itu akhirnya Kristus memenangkan semuanya untuk jemaatnya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu adalah covenant antara Tuhan dengan jemaat. Dan yang menarik, Yesaya 11 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ikat janji antara Tuhan dengan kita, dia bukan cuma menyelamatkan katanya, tapi dia juga memberikan hati yang baru, menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati yang taat. So, di dalam gereja Tuhan kita harus melihat bahwa harusnya kita menjadi satu kesatuan di mana kita tidak lagi mementingkan ego kita, tidak lagi disobey, tapi kita harus obey. Kenapa? Karena Bapa sendiri yang membuat kita bisa taat. Aku memberikan hati yang baru supaya kita bisa taat, tidak keras, kata Alkitab demikian. Melakukan dan hidup menurut segala ketetapanku, peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Anda bisa lihat Bapak Ibu, begitu kuatnya Tuhan
Dia pengen terhubung terus dengan kita sebagai umatnya. Dan kita di dalam rumah Tuhan, kita pun harus terhubung dengan Tuhan. Mengikat janji dengan Tuhan. Dan juga mengikat janji dengan tubuhnya dalam gereja Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Connected in God's covenant. Terhubung dalam ikat janji Allah. Jadi kita semua di sini sama-sama orang yang dimerdekakan. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sama-sama diberikan hati yang baru. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sama sudah mengalami kemenangan karena Kristus telah mengalahkan maut. Itu dasarnya. Dan yang menarik adalah tidak ada perceraian dalam ikat janji. Halo? Tidak ada perceraian dalam ikat janji. Dan saya berharap ketika Anda berjemaat tempat ini, pastikan Anda mengikat janji. Dan mengikat janji itu bukan soal like or dislike, tapi ini adalah Kristus sebagai dasar. Kita memegang ikat janji itu. Kita membangun bersama dalam rumah Tuhan. And for the purpose of kingdom. Itu poin yang pertama. Saya harap Anda mengerti sampai sini. Amin Bapak Ibu. Jadi ikat janji dalam berjemaat itu seperti kita menikah. Ketika Anda memilih gereja di mana Anda bertumbuh, itu seperti menikah. Anda mengambil satu komitmen untuk mengikat janji dengan rumah Tuhan. Di mana Anda berjemaat. Poin yang kedua, apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan murid Kristus. A disciple of Christ. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Awal mulanya kekristenan muncul di mana? Di Antiokhia. Dan kalau Anda baca di sini, di Antiokhia lah, apa katanya? Halo? Murid-murid. Jadi pertama kali ada yang katanya nama atau dengan kata Kristen, itu karena sekumpulan murid. A disciples. Ada beberapa orang-orang yang berkumpul, yang mereka bahkan dikatakan selama 1 tahun mereka dengan jemaat itu, terus mereka bersama-sama berkumpul dan disitulah untuk the first time ada yang namanya Christianity. Jadi untuk lahirnya Kristen itu bahkan bukan soal agama. Tapi ada komitmen dari orang-orang yang ada untuk mereka berkumpul, dimuridkan. Kita tidak bisa menjadi lone ranger. Halo? No Christian can grow as a lone ranger. Gak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Kalau ada mungkin boleh angkat tangan. Wah, saya belajar dari Bapak Ibu. Gak ada. Tidak ada Kristen yang bisa bertumbuh tanpa komunitas, tanpa keluarga. Kita perlu orang-orang yang menjaga. Kita perlu orang-orang yang bisa menolong kita. Kita perlu orang-orang yang bisa menolong kita membawa kepada kedewasaan. No mentor, no monitor. Nggak ada orang yang ada di atas kita. Nggak. Saya percaya Bapak Ibu, kenapa kita saling membutuhkan dalam satu rumah Tuhan. Dalam nilai yang sama. Supaya kita bisa saling menjaga. Seperti yang minggu lalu Pastor Seno katakan. Kita saling menjaga. Nah menjaga ini bukan cuma sekedar, ayolah baik-baiklah kamu ke gereja lagi. Bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita saling menjaga untuk setiap dari kita terus bisa bertumbuh dalam Kristus sampai kepada kepenuhan Tuhan. Make sure setiap orang bertumbuh, terus bertumbuh. So kalau kita ngerti ini maka gereja bukan tempat ibadah my friends. Dan gereja ketika Anda dimuridkan, maka Anda harus siap untuk dikoreksi.
Maka di dalam gereja, kalau awal-awal Anda datang, saya percaya asyir akan shalom semuanya dan ketemu para pemimpin-pemimpin, Anda juga akan disambut. Tapi one day ketika Anda sudah memberikan dirimu untuk dimuridkan dalam rumah Tuhan, engkau harus siap untuk dikorek. Saya bukan nakut-nakutin. Tapi kalau kita mau menuju kepada keserupaan Kristus harus demikian. Jadi kalau mau enak-enak aja, ya kamu gak apa-apa gak ke gereja, saya ngerti lah. Kamu online aja, ya jauh soalnya. Anda gak akan pernah bisa mengalami kuasa Kristus. Anda gak akan bisa mengalami bagaimana Tuhan menolong Anda untuk Anda bisa melewati itu semua. Jadi bersyukur kalau ditegur. Mana aja gak gereja. Mau jadi apa lu? Wah langsung tersinggung ya. Wah gila nih, gue udah diomelin. Ya mau jadi apa? Kalau tidak orang Kristen gak mau ke gereja. Gak usah ngomong powerful church. Orang yang agama seberang aja, karena mereka begitu takutnya sama Tuhan, mereka bisa berkali-kali mereka berdoa. Tapi kita kadang-kadang karena sudah terbawa dengan, wah Yesus itu baik. Wah Tuhan pasti mengasihi kita. Yes, that's right, Tuhan mengasihi kita. Tapi kasihnya itu membawa kita kepada kedewasaan. Kasih yang membawa kita kepada pertumbuhan. Karena poin ini nanti akan nyambung kepada poin yang berikutnya. Amsal pasal yang ke-11 ayat ke-14 berkata, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Dalam King James Version berkata, where no counsel is, the people fall. But the multitude of counselors, there is safety. Jadi ketika banyak orang yang bisa menolong, banyak orang yang bisa memberikan counsel sama kita, maka akan Anda terus mengalami pertumbuhan. Anda mengalami safety, ada keselamatan. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. The way of a fool is right in his opinion. But the one who listens to advice is wise. So Bapak Ibu, kalau Anda berkata saya orang yang bijak, itu bukan hanya karena kita belajar banyak dari buku. Tapi ketika ada orang-orang yang menasehati kita, itu adalah kesempatan untuk kita semakin hari semakin bijak. Semakin hari kita semakin belajar. Oleh karena itu kalau kita menjadi seorang Kristen yang entah di mana duduk, nggak kelihatan, dan Anda tidak terhubung dengan home, Anda tidak lagi ada connection dengan para pemimpin di gereja, I think Anda akan stuck di situ aja. Karena Kristen is not about masuk sorga. Karena sorga itu udah kepastian bagi kita. Tapi bagaimana Anda menjalani hidup ini, ada purpose Tuhan. Oke, saya selalu ngomong sama anggota home saya. Kalau cuma pindah-pindah kerja, cuma mau dapat duit banyak, mau yang lebih nyaman. Pertanyaannya hidup lu ngapain? Cuma cari duit, terus tajir, bisa flexing, tua, terus mati. Terlalu hancurnya purpose Tuhan yang kayaknya nggak ada apa-apanya. Karena kita nggak bisa connect dengan Tuhan. Dan kita juga nggak connect dengan orang-orang yang bisa kasih advice sama kita. Tanpa ada orang-orang benar yang berjalan bersama kita. Perhatikan Bapak Ibu, ini saya kemarin renungkan. Tanpa ada orang benar yang berjalan bersama dengan kita, maka kita dapat mengalami yang namanya uncontrolled spirituality. Tanpa ada orang-orang yang benar berjalan, bukan orang biasa, orang benar yang berjalan bersama dengan kita, kita bisa mengalami uncontrolled spirituality. Kita tidak bisa ada yang kontrol, kita nggak akan mengalami satu alignment dalam hidup kita. Wow. Itu poin kedua yang saya renungkan. Apa? Disciple of Christ, murid Kristus. Anda harus mau dimentor, dibawa, diajar. Jadi kalau ada orang ngobrol sama saya, ya saya mau beribadah aja di sini, ya nggak apa-apa. It's your choice. Tapi kalau Anda mau bertumbuh,
berikan hidupmu. And semua pertumbuhan itu butuh pengorbanan dan komitmen. Needs sacrifice dan juga komitmen. Kadang-kadang ditegur anak gak sih Bapak Ibu? Gak ada, saya yakin deh. Kita kalau ngomong kan ya saya siap untuk ditegur. Tapi begitu udah lagi jalannya kayak hati kesayat gitu ya. Aduh. Jadi kalau orang bilang zaman sekarang apa? Tidak semudah itu Ferguson, ya kan? Emang gak enak. Kalau ditegur, ego kita mulai. Masa sih kayaknya gue gak salah nih. Ini pastor atau wah ini home leader gue lihatnya gak bener nih, kenapa gue yang disalahin dan sebagainya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus kasih komitmen. Komitmen waktu kita. Saya percaya Bapak Ibu di sini gak ada orang yang gak sibuk, benar gak? Ada gak orang yang gak sibuk di sini? Gak ada, saya yakin semua sibuk. Paling gak punya usaha kerja, mikirin banyak hal dalam hidup ini. Paling tidak punya anak, ngurusin anak. Sibuk. Istri saya juga sibuk di rumah. Makanya saya bilang, kalau cuma ngikutin sibuk ngurus anak, gak ada waktu untuk cari Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Bukan yang gak boleh ngurus anak ya. Tapi seringkali itu menjadi satu reason buat kita, ya nanti dulu. Nantinya kapan pertanyaan saya? Anak-anak youth, ya aku lagi sibuk. Oke sibuk sekolah. Udah sekolah harus apa? Kuliah kan? Oh ya aku banyak tugas ini, udah kuliah. Habis itu apa? Kerja kan? Wah ada kerjanya mulai sampai lembur-lembur. Aduh kok aku gak ada waktu lembur. Habis itu apa? Married. Udah married punya anak, aduh ngurusin anak. Kapan waktunya buat Tuhan? Kalau Anda gak memberikan waktu, gak akan pernah bisa Bapak Ibu. It's your choice. Itu pilihan. So kenapa saya mau share hari ini, saya mau buka mata hati kita semua bareng-bareng hari ini. Untuk kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karena di atas itulah gereja itu dibangun. Jadi kalau Anda pengen cek apakah saya sudah makin bertumbuh, pertanyaan tadi, who is Jesus? Poin yang ketiga, dengan cepat. Poin yang ketiga adalah mempelai Kristus yang dewasa. Mature bride of Christ. Kita dalam rumah Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan sebagai mempelai-mempelai yang dewasa. Saya yakin di sini nanti Pastor Lewi ketika Bella cari pasangan atau Ari cari pasangan, masih anak-anak suka ngemut permen terus mau, Pak boleh gak saya nikah sama anak Bapak? Dikasih gak kira-kira? Wah bisa naik kumisnya ya. Kurang ajar ya, kamu apa masih anak-anak datang ke sini. Kenapa? Karena setiap kita pasti mendambakan ada orang-orang yang dewasa yang akan menikah. Bahkan gereja pun tidak akan memberkati untuk orang-orang yang masih anak-anak. Yang masih memikirkan apa yang menjadi kepentingannya. Anak-anak kita pasti egois kesenangannya. Ya, mamanya lagi kerja gak peduli, pokoknya gue gangguin, yang penting gue dapat apa yang gue mau dan sebagainya. Tapi kalau Anda masih anak-anak dalam rumah Tuhan, masalah gak? Gak masalah. Selama Anda bertumbuh. Kedewasaan adalah sesuatu yang harus dicapai oleh setiap individu. Jadi kita masih anak-anak, yes. Tapi kita menuju kepada apa? Kedewasaan. Jadi bukan gini, yaudah nanti gue dewasa lah, tunggu aja. Tapi kita gak pernah menuju kepada kedewasaan. Halo? Anda paham sampai sini? Kita harus menuju kepada kedewasaan. Karena hidup ini bukan tujuannya anak-anak. Tujuannya adalah dewasa. Anda melahirkan anak bukan cuma cukup sampai dia terus bisa ASI dan sebagainya. Tapi Anda mengharapkan dia bisa lebih lagi makannya lebih baik. Terus berjalan dengan baik bahkan sampai akhirnya mereka bisa berkarya dan seterusnya. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang proses yang menuju dari kanak-kanak menuju kepada kedewasaan. Jadi kedewasaan itu bukanlah tunggu nanti. Tapi itu adalah proses pertumbuhan. Jadi Anda boleh klaim, ya saya masih baru pastor, it's okay. Tapi kalau kita jadi anak-anak terus itu yang jadi masalah. Maka kita harus menuju kepada pertumbuhan. Kalau hari ini masih belum bisa tahan marah, it's okay. Tapi Anda harus menuju, oke, aku harus bisa menguasai diriku. Terus maju.
Oh hari ini aku masih pikiranku pikiran yang gak beres. Oke, aku mau berusaha untuk belajar lebih lagi. Menuju ke sana. Jadi artinya ada pertumbuhan, ada progres. Dari one point to another point. Itu namanya kedewasaan. Tidak ada orang yang menyiapkan dirinya untuk tetap baik. Tapi setiap orang menyiapkan diri untuk dewasa. Dan tidak ada juga orang tua yang mau anak tetap baik. Saya yakin, senior pastor, as a father of the house, gak pengen semua jemaat baik. Boleh baik, tapi harus bertumbuh. Sampai dewasa. Ketika anak ada bayi lagi yang datang, kita yang dewasa menolong mereka. Untuk mereka dewasa. Terus, demikian selanjutnya. Jadi kalau ketemu yang baik, jangan kita, si bayi nih orang. Jangan, tolong dia untuk dia bertumbuh. Itu namanya one body. Satu Korintus 3 ayat 1 sampai 4, kita baca dengan cepat. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi Paulus bilang, waktu itu aku gak bisa ngomong nih sama kamu kayak manusia rohani. Karena kamu masih duniawi dan belum ada dalam Kristus. Susu yang dapat kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Sampai situ oke. Tapi Paulus bilang apa? Dan sekarang pun kamu belum bisa terima. Kenapa katanya di ayat yang ketiga? Karena kamu masih manusia duniawi terus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Pak, Bu, kalau sakit hati manusiawi gak? Manusiawi ya? Ya kan kita suka bilang gitu kan. Manusiawi lah kalau gue kecewa, manusiawi lah kalau gue marah. Tapi Paulus bilang apa? Karena kamu masih manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Berarti apa? Kalau Paulus ngomong begini seharusnya ada standar yang lebih daripada hidup secara manusiawi. Yaitu spiritually. Bagaimana kita bisa hidup dalam spiritually ketika roh kita menguasai tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau kita melihat kita masih belum bisa kontrol manusiawi kita. So you have to build your inner man. Anda harus bangun manusia rohmu. Supaya apa? Supaya engkau dikuasai oleh roh. Kata Roma 8. Jadi jangan terbuai dengan kemanusiawian kita. Ayat yang keempat, dan karena jika ada seorang berkata, aku golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi kalau kita masih mikir, gue kan golongannya ini, gue golongannya itu. Kita berkata, itu kita masih manusiawi. Kenapa? Kalau kita ngerti dalam gereja Tuhan, kita semua adalah golongannya Kristus. So, baik lagi. Who is Jesus? The last point. Apa itu gereja? Gereja adalah the executor of God's will. The executor of God's will. Kita adalah yang mengeksekusi setiap kehendak Tuhan. Nah ini yang menarik. Kita baca yuk ayatnya di dalam Lukas ya. Matius, ambil yang Matius. Matius pasal yang ke-12, ayat 46 sampai 50. Ini yang menarik nih ceritanya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus, menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Gile. Dan siapa saudara-saudaraku? Anda bisa bayangin? Pastor Lewi lagi khotbah, saya contoh karena Pastor Lewi di depan, sorry ya Pastor ya. Pastor Lewi lagi khotbah di depan. Pastor,
Tante Debbie, istri pastor nungguin depan. Siapa istriku? Katanya gitu kan. Wah bisa ini ya ada urusan di rumah. Bella nungguin, siapa Bella? Katanya gitu. Tapi Yesus ngomong gitu ya, benar ya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tapi ayat 49 dia bilang ini. Lalu katanya sampai menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Tuhan lagi memberikan sebuah prinsip. Bahwa orang yang punya VIP kelas dengan dia. Orang yang punya personal connection dengan dia adalah orang-orang yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi kita bisa connect sama Tuhan bukan karena di dalam grup mana Anda ada. Wah, karena saya sering ikut pelayanan sama Pastor Leo. Saya sering ikut doa bersama ibu-ibu pendoa. Apakah itu menunjukkan bahwa Anda punya VIP connection sama Tuhan? Belum tentu. Selama kita tidak menjadi executor of God's will. Kenapa kita tidak melakukan kehendak Bapa. So life is not about our will. But life is about God's will. Kita harus tahu bahwa kehendak Bapa itulah yang menjadi pengejaran kita. Nah, gereja Tuhan harus melihat kepada ke sini. Hidup kita bukan tentang bisnis dan kepentingan kita, tapi tentang bisnis dan kepentingan sorga. Amin. Katakan sekali lagi ya bareng-bareng saya. Hidup kita bukan tentang bisnis dan kepentingan kita, tapi tentang bisnis dan kepentingan sorga. 2, 3. Hidup kita bukan tentang bisnis dan kepentingan kita, tetapi tentang bisnis dan kepentingan sorga. Wow. Dan yang menarik di sini di dalam ayat yang ke-46 dikatakan bahwa saudara-saudaranya berdiri di luar. Outside. Pastikan Anda tidak menjadi jemaat yang outside Bapak Ibu. Halo? Waktu kita outsider, kita ada di dalam gereja, tapi sebenarnya kita berdiri di luar. We are not in the same ground. Kita nggak di posisi tempat yang sama. Itulah seringkali orang-orang yang mudah mengeluh. Mereka, wah masa kita bikin kayak begini. Mereka hanya lihat dari luar. Kenapa? Kenapa harusnya begini dong, harusnya begitu. Tapi nggak pernah ada in the same page untuk bergerak bersama. Halo? It's outsider. Itu orang luar. Cuma bisa lihat dari luar. Tapi habis itu belikan sebuah komplain dan sebuah tacicu. Anda tahu? So we have to in the same page. Kita di dalam satu halaman yang sama, tempat yang sama, di dalam untuk kita bergerak bersama dengan Tuhan. Eksekusi mandat sorga. Jadi kalau Anda bisa lihat ini Bapak Ibu, kita gereja bukan lagi bicara soal, aduh gua gak suka ini, gua gak suka si itu dan sebagainya. Tapi kita sama-sama, hey guys, what to do for God's kingdom. Kita gak cuma sekedar fokus, hey hari ini kita home, mau makan di mana ya, it's good kalau mau mikirin kayak gitu. Tapi sama-sama kita mulai pikir dalam home, di dalam home kita mau ngapain buat kerajaan Tuhan. Wow, saya yakin gereja kita pasti powerful kalau kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu. Inilah saudaraku katanya, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-7, di hari-hari terakhir, Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan pada hari terakhir, saya yakin kita sudah mulai menuju kepada hari yang terakhir. Banyak orang akan berseru apa? Tuhan, Tuhan, bukankah aku udah jadi usher di gereja? Waduh. Bukankah aku sudah sama Pastor Pris berdoa sama Ibu Culan? Bukankah saya sudah melayani dalam bidang ini, bidang itu dan sebagainya? Bahkan di sini orang ini berkata dia udah bisa bernubuat, bukan cuma jadi usher doang. Bisa mengusir setan. Kayaknya udah deket banget sama Tuhan, bener gak? Banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Di ayat yang ke-21 dia sudah jelaskan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka yang melakukan is the doer, is the executor of God's will. Melakukan kehendak Bapa.
Itu pertanyaan buat kita sama-sama Bapak Ibu hari-hari ini. Kita perlu bicarakan ini bersama-sama di home, di setiap komunitas yang ada dalam gereja. What is the God's will for us to do? Kita tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah hidup yang kita hadapi. Menyelesaikan konflik yang kita alami. Tapi kita diciptakan untuk mengeksekusi mandat kerajaan Allah. Pastikan kita tidak selesai dalam hidup ini hanya dengan selesai dengan masalah. Tapi kita selesaikan hidup ini dengan menyelesaikan tugas Tuhan dalam hidup kita. Wow. Halo Bapak Ibu, amin. Pastikan kita tidak selesai dalam hidup ini karena selesai masalah kita. Tapi kita selesai hidup ini karena kita telah finishing well. Selesai kehendak Tuhan. Ini perenungan dan ini juga buat saya sampai hari ini. Apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa? Beberapa contoh. Orang tua, kalau ada orang tua. Apakah Anda mulai memikirkan panggilan Tuhan buat anak-anak Anda? Suami istri, apakah Anda membawa pernikahanmu ke dalam destiny ilahi? Businessman, apakah Anda membawa bisnismu untuk masuk dalam kepentingan sorga? Atau cuma penting cuan doang? Anda sebagai karyawan, apakah Anda menjadi suara kebenaran dan dalam cara bekerjamu di tempat kerja engkau memberikan sebuah hal yang berbeda? Apakah Anda menjadi solusi buat perusahaan di mana Anda bekerja? Sebagai gereja Tuhan, apapun yang kita lakukan harus berpusat kepada kepentingan dan bisnis sorga. Bisnismu itu hanya menjadi penghubung untuk kita masukin ke dalam bisnis sorga. The last verse, ayat yang terakhir. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari apa? Kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di dalam rumah ada 2 jenis perabot. Alkitab berkata bahwa apa? Ada perabot yang mulia, tapi juga ada perabot yang kurang mulia. Balik ke kita, mau jadi yang mana? Apakah Anda mau menjadi perabot yang mulia untuk kehendak Tuhan? Atau Anda sebagai jemaat menjadi perabot yang kurang mulia? Menjadi mulia dan tidak mulia, itu bukan dijudge oleh para pemimpin. Oh kamu mulia, kamu kurang mulia. No. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dan di dalam gereja, menentukan Anda menjadi perabot yang mulia atau yang kurang mulia. Saya yakin dan saya berdoa hari ini, kita menjadi jemaat Tuhan menjadi perabot yang mulia. Amin. Perabot mulia yang disiapkan oleh tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Thank you Jesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Gereja yang powerful church. Bukan hanya bicara soal anointing Bapak Ibu. Walaupun Tuhan akan berikan anointing kepada setiap kita. Tapi powerful church adalah gereja yang bisa memposisikan dengan benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Yesus. Dan melakukan kehendaknya. Karena ketika kita ada di dalam track purpose-nya Tuhan. Semuanya disediakan untuk kita. Kuasa itu dari Tuhan. Anointing itu dari Tuhan. But your character, your hidupmu yang kau persembahkan itu bagian kita. Ketaatan itu bagian kita. Obedience itu datang dari kita. Jadi Tuhan menunggu your obedience. Supaya dia bisa pakai kita dengan lebih hebat. Karena kalau kita nggak obey, buat apa dikasih kuasa besar? Buat apa kasih anointing banyak?
anointing yang dahsyat maksud saya. Tapi selama Anda in His way, dalam purpose-nya Tuhan, in every step of your life, ada penyediaan, ada kuasa, ada anointing, ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. So, mari kita fokus sama bisnis Tuhan dalam hidup ini. Thank you Jesus.